Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi masih dalam bab persamaan dan fungsi kuadrat ya. Tapi untuk materi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi kuadrat. Ya. Semoga kalian masih semangat dalam mempelajari materi matematika ini ya sampai akhir, oke? Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kalian capai atau peroleh ya, yaitu untuk menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Ini kompetensi dasarnya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya, karena masih satu bab. Nah, kemampuan yang akan kalian peroleh selama mempelajari materi ini adalah, yaitu yang pertama, kalian diharapkan mampu menggambar ya, gambar grafik fungsi kuadrat, terus menentukan syarat fungsi kuadrat, definit positif dan negatif, menentukan sumbu simetri, titik puncak, sifat definit positif atau negatif fungsi kuadrat dengan melengkapkan bentuk kuadrat, menjelaskan kaitan persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat, menentukan fungsi kuadrat yang melalui 3 titik yang tidak segaris, dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Nah, dengan fungsi kuadrat ini kita bisa juga menyelesaikan atau mengaplikasikan terhadap masalah yang ada di kehidupan sehari-hari ya. Nah, inilah kemampuan yang insya Allah kalian peroleh setelah mempelajari materi ini ya. Nah, lanjut saja langsung ke materi fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu merupakan suatu fungsi dalam kehidupan bilangan, ya, yang bisa dinyatakan dalam bentuk umum. Fungsi kuadrat dalam variabel x adalah, nah ini bentuk umum dari fungsi kuadrat dalam x itu adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ya. Dengan a itu nilainya tidak boleh 0 dan nilai dari a, b dan c harus bilangan real ya. Kenapa a-nya itu tidak boleh dengan 0? Karena jika a-nya itu lebih dari 0, bukan lebih ya, maksudnya sama dengan 0. Nah, jika a ini sama dengan 0, otomatis x kuadratnya ini juga akan 0, karena ini kan perkalian a kali x pangkat 2 atau a kali x kuadrat. Nah, sehingga ini sama dengan nilainya 0 keseluruhan. Jadi jika a-nya sama dengan 0, ini merupakan bukan fungsi kuadrat. Nah, oleh karena itu nilai a-nya tidak boleh 0 ya. Kalau yang bx ini boleh 0 atau c-nya juga boleh 0. Jangan nilai a-nya itu yang 0 ya. Kalau a-nya 0 berarti itu bukan merupakan fungsi kuadrat. Nah, ini contoh fungsi kuadrat adalah ini. Yang pertama itu fx sama dengan x kuadrat plus atau ditambah 4x dikurang 5. Nah, ini merupakan fungsi kuadrat. Kenapa? Karena di sini pangkat tertingginya itu 2, sama seperti yang bentuk umumnya nih, pangkatnya ini 2 ya. Kalau di sini x pangkat 3, nah pangkat tertingginya 3 atau selain 2 itu bukan merupakan fungsi kuadrat. Nah, lihat di sini
koefisien dari A-nya yang mana? A-nya itu yang ada di X pangkat 2. X pangkat 2 itu yang buat yang ini ya. Nah, koefisien itu angka yang ada di depan X pangkat 2 yang dari A ini ya, yaitu adalah angka 1. B-nya 4, C-nya negatif 5. B itu yang dengan variabel X saja. Berarti 4. C itu yang sendirian ya, tidak ada variabelnya, itu min 5. Nah, yang kedua, G A sama dengan 6 ditambah A dikurang A kuadrat. Ini juga merupakan fungsi kuadrat ya. Ya. Walaupun penulisan dari fungsinya tidak menyerupai yang ada di bentuk umum fungsi kuadrat yang di atas, yang ini kan fx, tapi di sini diganti dengan GA. Boleh-boleh saja ya. Lihat di sini, ini kan bentuk umum fungsi kuadrat dalam X. Nah, kalau ini berarti bentuk fungsi kuadratnya bukan dalam X tapi dalam A. Dan di sini diganti bukan pakai F, pakai G. Boleh-boleh saja ya. Jadi di sini bisa F, bisa G, bisa H, dan yang lain-lainnya. Yang penting bentuknya menyerupai bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, di sini nilai koefisien A-nya itu yang mana? Berarti di sini nilai koefisien A-nya itu yang ada di A kuadrat. Nah, sini nih ya. Karena X-nya telah diganti dengan variabel A. Jadi nilai A-nya itu berapa? Karena di sini negatif A kuadrat, berarti nilai A-nya sama dengan negatif 1. Jadi ini sama saja seperti persamaan kuadrat ya. B-nya itu yang mana? B-nya itu adalah yang A saja, berarti 1, dan C-nya itu adalah yang 6. Nah, intinya cara mencarinya sama seperti persamaan kuadrat. Hanya saja kalau persamaan kuadrat itu dia bentuk umumnya sama dengan 0, ya kalau fungsi kuadratnya ada fx-nya atau gx atau hx atau yang lainnya ya. Jadi dia belum tentu sama dengan 0 fx-nya itu. Oke? Iya. Nah, yang ketiga ini ft. Nah, di sini berarti variabelnya t ya, bukan x. Ft sama dengan 2t pangkat 2 dikurang 5t. Nah, berarti A-nya berapa? Ya, A-nya itu adalah 2. Nah, nilai B-nya berapa? B-nya itu adalah negatif 5. Sedangkan C-nya berapa? Wah, C-nya nggak ada nih. Berarti kalau C-nya nggak ada gimana? Jika C-nya tidak ada, berarti itu kita tulis 0. Nah, sesuai syarat kan? Yang tidak boleh 0 itu adalah A. Sedangkan A, B, C itu bilangan real. Nah, 0 ini merupakan bilangan real juga. Kecuali A-nya itu tidak boleh dengan 0 nilainya ya. Nah, terus ini GX. Nah, ini dalam X tapi bukan fungsi F ya, tapi fungsi G nih. Boleh ya. GX sama dengan 4X pangkat 2 dikurang 9. Berarti nilai A-nya berapa? Ya, 4. Betul sekali. Nilai B-nya berapa? Ya, betul, 0 ya. Nilai C-nya iya, pinter. Min 9. Oke. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kayak gini. Hx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang x dikurang 1. Nah, ini merupakan fungsi kuadrat atau bukan?
Ya, ini bukan fungsi kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertingginya di sini adalah 3. Walaupun di sini ada pangkat 2 atau kuadrat, tapi pangkat tertingginya adalah 3. Jadi ini bukan merupakan fungsi kuadrat. Gitu ya. Paham ya? Oke. Kita lanjut. Nah, ini grafik fungsi kuadrat. Oh iya, fungsi kuadrat ini biasanya identik dengan menggambar grafik atau grafik dari koordinat kartesius ya. Nah, jadi kalian harus mampu tadi kan kemampuan yang harus kalian peroleh selama belajar ini adalah menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, bagaimana caranya menggambar grafik fungsi kuadrat? Nah, di sini ya saat kalian coba simak video ini ya. Nah, di sini diberikan fungsi kuadrat fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c. Nah, ini grafik fungsi kuadrat itu pasti dia berbentuk parabola ya. Iya, berbentuk parabola. Nah, di sini. Jadi bentuknya bisa seperti ini. Dia terbuka ke atas. Jadi di sini ada sumbu simetri nih. Ya. Dan ini merupakan nilai puncak minimum atau biasa disebutnya kalau seperti ini nilai titik balik yang ini ya. Nah, ini yang disebut parabola terbuka ke atas. Nah, ini terbukanya itu ini kan terbuka nih. Jadi di sini kalau diperpanjang dia akan terus panjang ke sana. Ya. Tidak terputus, terus memanjang, tapi terbukanya ke atas. Ya. Nah, jika parabola terbuka ke atas, dia memiliki titik puncak nilainya minimum atau biasa disebut ini titik baliknya ya. Nah, sedangkan ini merupakan parabola terbuka ke bawah. Nah, dia memiliki titik puncak maksimum atau disebut juga titik puncak ya, karena ada di atas pasti disebutnya titik puncak. Nah, karena di sini di bawah ya, puncak itu kan adanya di atas ya. Ini kan di bawah, berarti di sini ada juga yang nyebutnya titik balik. Nah ya, titik balik. Jadi di beberapa buku ada yang menyebutnya titik balik. Ya, karena kenapa? Ya, namanya puncak itu kan ada di atas ya, bukan di bawah. Iya tidak? Iya dong. Nah, kalau yang di sini baru boleh disebutnya titik puncak ya. Puncak. Ya. Jadi jika parabola terbuka ke atas, nilai minimumnya pasti paling bawah ya. Nah, jika parabola terbuka ke bawah, nilai maksimumnya ada di atas. Jadi dia tidak memiliki nilai minimum tapi memiliki nilai maksimum. Seperti itu ya perbedaannya ya. Jadi grafik fungsi kuadrat yang harus kalian gambar tuh bisa terbuka berbentuk parabola yang bisa terbuka ke atas atau bisa terbuka ke bawah. Nah, ini grafik fungsi tersebut dapat digambarkan dengan beberapa titik berikut atau dengan langkah-langkah berikut ya. Nah, yang pertama kalian harus menentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, jika kalian mencari titik potong dengan sumbu Y, maka grafik memotong di sumbu Y. Jika nilai X-nya itu sama dengan 0. Ini syaratnya ya. Memotong di sumbu Y jika nilai X-nya sama dengan 0. Nah, misal di sini fx-nya sama dengan ax kuadrat plus bx plus
C. Nah, di sini nilai X-nya itu sama dengan 0. Berarti di sini F0 ya. Variabel X-nya kita ganti dengan 0. Nah, maka didapatkan F0 sama dengan A 0 pangkat 2 plus B kali 0 plus C. Nah, maka hasilnya C. Karena ini sudah pasti 0 kan. Iya, yang tidak 0 yang mana? Yang C-nya. Maka koordinat titik potong dengan sumbu Y itu adalah 0, C. 0 dari mana? 0 itu nilai X nih. Sedangkan C ini yang nilai dari sininya. Setelah nilai X sama dengan 0 itu dimasukkan ke dalam bentuk fungsi kuadratnya. Seperti itu ya. Nah, selain mencari titik potong dengan sumbu X, kalian juga harus mencari titik potong dengan sumbu mohon maaf ya, tadi selain kalian mencari titik potong dengan sumbu Y, kalian juga harus mencari titik potong dengan sumbu X-nya ya. Iya, bagaimana cara mencari titik potong dengan sumbu X? Nah, grafik itu akan memotong di sumbu X apabila Y atau sama dengan Fx, berarti Fx itu yang ini ya, itu sama dengan 0 nilainya. Nah, jadi di sini Fx ini bisa kita ganti dengan Y di sini ya, nih. Ini ya. Jadi Fx itu bisa kita ganti dengan Y saja nih. Ya, misal yang ini kan Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C. Nah, ini bisa kita tulis menjadi Y sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C gitu ya. Boleh ya. Jadi boleh Fx, boleh Y juga, tapi tidak perlu menggunakan Yx-nya ya. Langsung Y saja. Nah, jika kita ingin mencari titik potong dengan sumbu X, berarti nilai Y atau Fx-nya itu harus bernilai 0. Nah, maka Ax kuadrat plus Bx plus C itu sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini, berarti ini cara mengerjakannya dengan persamaan kuadrat ya. Nah, bisa kalian dengan cara memfaktorkan, bisa mencari dengan lengkapkan bentuk kuadrat sempurna, atau bisa mencari dengan rumus ABC. Biasanya kalau di sini menggunakan pemfaktoran. Nah, ini ya. Jadi, jika X1 dan X2 adalah penyelesaian persamaan kuadrat tersebut, maka titik potong dengan sumbu X adalah X1, 0, nah, dan X2, 0. 0 dari mana? 0 itu yang Y ya. Y-nya kan sama dengan 0. Nah, berarti kita cari X1 dan X2-nya gitu loh ya. Gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ada dua buah titik. Kalau tadi titik potong terhadap sumbu Y hanya satu titik saja. Ya. Titik potong dengan sumbu X itu ada dua buah titik. Gitu ya. Nah, yang ketiga kita harus mencari titik puncak. Nah, bagaimana cara mencari titik puncak? Nah, misal koordinat titik puncak itu X0, Y0. Nah, garis X ini sama dengan X0 disebut sumbu simetri. Nah, berarti yang ini nih sumbu simetri ya. Sumbu SB ini singkatan sumbu ya. Simetri. Dan Y0 disebut nilai puncak. Nah, nilainya bisa maksimum atau minimum, atau biasa di sebagian buku nilai puncak itu yang maksimum, yang minimum itu disebut titik balik ya. Nah, yang ini nih. Jadi titik puncak itu memiliki dua peribahasa ya, atau dua istilah. Yang X0 ini disebut sumbu simetri, dan Y0 ini disebut nilai puncaknya. Nilai puncak. Ya, bisa maksimum, bisa minimum, tergantung bentuk
variabel bentuk parabola dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, jika titik potong dengan sumbu X adalah X1,0 dan X2,0 yang tadi ya sebelumnya ya, maka sumbu simetrinya adalah, nah ini cara mencari sumbu simetri, berarti yang X0 yang di sini ya, yaitu X sama dengan X1 plus X2 per 2 sama dengan min B per A per 2 sama dengan jadinya hasilnya min B per 2A ya. Maka rumus dari sumbu simetrinya adalah min B per 2A. Nah, untuk mencari nilai puncak itu bisa diperoleh dengan mensubstitusikan nilai dari sumbu simetri yang ini tadi ya, yang X sama dengan min B per 2 ke fungsi fx. Tadi fungsi fx-nya adalah ax kuadrat plus bx plus c. Nah, jika disubstitusikan nilai x sama dengan min b per 2a ke fungsi fx tersebut, maka diperolehlah rumus untuk mencari nilai puncak, yaitu adalah y sama dengan min d per 4a. Nah, jadi titik puncak ini tadi ada dua istilah ya, atau dua hal yang harus kita cari, yaitu ada yang sumbu simetri rumusnya ini. Nah, ini sumbu simetri ya, sumbu simetri rumusnya. Ada yang untuk mencari titik atau nilai puncak. Nah, ini yang nilai puncaknya ya rumusnya. Jangan sampai salah. Berarti kalau sumbu simetri itu kita nyari X-nya yang ada di titik puncak, nilai puncak. Untuk mencari nilai puncak itu yang Y, yang ada di titik puncak. Jadi kalau titik puncak itu terdiri dari dua buah nilai. Yang satu sumbu simetri, yang satu lagi nilai puncak, gitu ya intinya ya. Oke. Nah, untuk nilai puncak itu rumusnya Y sama dengan min D per 4A. Oke. Nah, lihat di sini, ini gambarnya. Gambar atau sketsa dari yang titik-titik yang tadi. Nah, di sini ada yang namanya sumbu simetri. Sumbu simetri itu diperoleh dengan cara mencari ini nih rumusnya. Mencari sumbu simetri itu rumusnya adalah min B per 2A. Sedangkan untuk mencari nilai puncak ya, itu nilai puncak di sini. Nah, berarti kalau nilai parabolanya terbuka ke atas seperti ini, berarti nilai puncaknya itu minimum ya. Ya, jadi mencarinya min D per 4A. Nah, ini yang parabola terbuka ke atas. Nah, yang ini parabola terbuka ke bawah ya. Jadi rumusnya sama untuk mencari sumbu simetri, yaitu min B per 2A. Untuk mencari nilai puncak, berarti itu adalah min D per 4A. Tapi posisi dari nilai puncaknya yang berbeda. Yang parabola terbuka ke atas itu nilai minimum, sedangkan parabola terbuka ke bawah nilai puncak itu nilai puncak maksimum. Oke ya, paham ya? Oke. Nah, langsung saja kita ke contoh soal agar kalian lebih mudah memahaminya ya. Nah, gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Nah, tadi langkah-langkahnya kita tulis satu persatu ya, biar lebih mudah menentukan atau mencari titik-titiknya. Nah, ini yang pertama kita cari titik potong dengan sumbu X. Nah, tadi kalau mencari titik potong dengan sumbu X nih, ingat ya, sumbu X, jangan salah. Itu berarti nilai Y-nya harus sama dengan 0 atau di sini Y ya. Karena di sini sudah Y, berarti langsung aja Y sama dengan 0. Atau kalau misalkan di sini bentuknya fx, nah berarti nilai fx-nya ini harus sama dengan 0 ya. Jadi tergantung di soal. Kalau di sininya Y, ya udah langsung aja Y sama dengan 0.
Kalau misalkan fx juga boleh, sama aja ya. Jadi kalian jangan pusing. Nah, jadi langsung kalau nilai fx-nya juga anggap aja fx-nya itu 0. Nah, berarti seperti ini jadinya langsung. X kuadrat dikurang 4x dikurang 5 sama dengan 0. Harusnya 0-nya ada di sebelah kiri ya, karena y-nya di sebelah kiri. Nggak apa-apa ya. Ini kan berlaku sifat komutatif. Nah, bisa ditukar. Nggak apa-apa, jadi ini di sebelah kanan juga, kanan sama dengan ya. Nah, setelah ini gimana caranya? Ya, kita faktorkan. Nah, pemfaktoran dari x kuadrat dikurang 4x dikurang 5 sama dengan 0 adalah x plus 1 dikalikan x min 5. Dari mana ini dapatnya? Nah, kamu pelajari lagi materi tentang pemfaktoran persamaan kuadrat ya. Kalau dibahas di sini, waktunya lumayan lama ya. Coba kalian buka-buka lagi materinya, oke? Sampai kalian paham, baru kalian balik lagi ke sini ya, cara memfaktorkan. Nah, kalau udah seperti ini, kita cari nilai x-nya. Nah, yang pertama ini jadi kita pisah ya, ini tidak perlu dikalikan. Jadi langsung saja satu-satu. X plus 1 kita tulis sama dengan 0. Nah, jadi nilai x-nya sama dengan negatif 1 atau min 1 ya. Karena ini pindah ruas ke sebelah kanan. 0 dikurang 1 ya tetap min 1. Atau yang kedua sekarang nih, x dikurang 5 sama dengan 0. Berarti nilai x-nya adalah 5. Karena pindah ruas jadi positif. Seperti itu ya. Iya, mantap. Nah, jadi kita sudah dapat titik potong dengan sumbu x-nya, yaitu adalah negatif 1,0. Negatif 1 dari mana? Atau min 1 dari mana? Dari sini ya. Min 1 ini. 0-nya dari sini, karena y-nya itu 0. Ini kan x, y. X-nya dari sini. Yang pertama nih min 1, y-nya dari sini. Yang kedua, x-nya, karena x-nya ada 2, ya tulis kedua-duanya ya. Jangan salah satu. X-nya sama dengan 5 dan y-nya 0 gitu ya. Paham ya? Oke. Yang kedua, kita cari titik potong. Nah, ini kita hapus dulu ya, karena ini mengganggu sebelah sini. Nah, yang kedua kita cari titik potong dengan sumbu y. Nah, untuk mencari titik potong dengan sumbu y berarti nilai x itu harus 0. Nah, berarti ini kita substitusikan langsung ke persamaan fungsi kuadratnya. X-nya itu harus 0 ya, sudah pasti 0 ya. Nah, X-nya ini harus 0 atau X sama dengan 0 untuk mencari titik potong dengan sumbu y. Maka ini kita substitusikan ke fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Nah, ini sama dengan, karena x-nya 0 ya, ingat, nanti 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 dikurang 5. Berarti nilai y-nya itu adalah negatif 5. Jadi titik potong dengan sumbu y adalah 0, negatif 5. 0 dari mana? Ingat, dari nilai x ini. 0 nih, dari sini ya. Negatif 5 itu y-nya. Gitu ya. Oke? Oke. Nah, kita sudah mendapatkan 3 buah titik, yaitu negatif 1,0, 5,0, 0, negatif 5. Berarti kita selanjutnya mencari titik puncak. Nah, tadi titik puncak itu ada 2 bagian yang harus kita cari, yaitu sumbu simetri dan nilai puncaknya. Nah, ya. Nah, sebelum kita mencari sumbu simetri dan nilai puncak, ya, kita tuliskan dulu nilai A, B, C-nya. Karena untuk mencari sumbu simetri dan nilai puncak, kita membutuhkan nilai A, nilai B, dan nilai C. Nah, dari sini, dari fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5. Nah, ini diperoleh nilai A-nya itu sama dengan 1. Dari sini 1 ya, x kuadrat di depannya. B-nya itu min 4 atau negatif 4. Nah, karena B itu nilai koefisien dari variabel x saja. Nah, sedangkan C-nya itu adalah konstanta atau yang tidak memiliki variabel x.
yaitu adalah negatif 5. Seperti itu ya, paham ya? Oke, nah setelah itu baru kita nyari sumbu simetrinya. Nah ini tuh sumbu simetri ya, sumbu simetri atau X-nya. Simetri, ingat ya, nilai X di titik puncak itu merupakan nilai sumbu simetri. Nah jadi tadi kan rumusnya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Nah B nya berapa? Dari sini negatif 4, berarti ini negatif, tulis lagi negatif 4 per 2, A nya berapa? 1. Nah berarti kan berapa nih ya, ini kalau ini dari sini kita lihat, kita kerjakan dulu yang pembagiannya. Min 4 atau negatif 4 dibagi 2 berapa? Negatif 2, betul, dikali 1 tetap negatif 2. Jadi negatif dikalikan negatif 2. Negatif ini dari mana? Dari rumus, ini ingat. Nah ini rumus ya. Nah kalau negatif 2 hasil pembagian dan perkalian antara min 4 dibagi 2 dan dikalikan dengan 1. Nah karena ini negatifnya ada 2, maka kita kalikan. Negatif kali negatif itu positif, maka nilai X atau nilai sumbu simetrinya adalah 2. Nah selanjutnya kita nyari nilai Y atau nilai puncaknya. Nah nilai Y atau nilai puncaknya itu rumusnya adalah Y sama dengan min D per 4A. Nah D nya itu apa? Nah D ini merupakan diskriminan ya. Nah, di persamaan kuadrat kan sudah dipelajari, diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC. Nah ini ingat ya, D itu diskriminan, itu rumusnya B kuadrat dikurang 4AC ya. Nah jadi di sini min D per 4A sama dengan min B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Setelah ini tinggal dimasukkan saja nilai-nilainya, nilai A, B, dan C nya, yaitu jadi didapatkan min B nya itu min 4 kuadrat dikurang 4, A nya itu 1, berarti dikalikan 1, dikalikan lagi C nya negatif 5 per 4 kali 1. Min 4 kuadrat hasilnya 16 ya. Ini ingat, ini pengurangannya jangan sampai lupa nih ya, takutnya kalian dilewati nanti hasilnya salah. Jadi ini 16 ini sama dengan negatif 16, negatif 4 kali 1 berarti negatif 4, negatif 4 dikali negatif 5 berarti positif 20. Jadi 16 tambah 20 untuk pembilangnya. Nah untuk penyebut 4 kali 1 berarti 4 sama dengan negatif 16 tambah 20 36 per 4. Nah 36 per 4 itu berapa? 9. Karena ada negatifnya masih, berarti jadi negatif 9. Ini nilai apa tadi? Y atau nilai puncak. Nah, kalau yang ditanyakan nilai puncak berarti ini nilainya adalah negatif 9. Kalau yang ditanyakan nilai simetri itu adalah nilainya 2. Gitu ya, paham ya? Nah, selain dengan rumus min D per 4A, untuk mencari nilai puncak tuh ada cara lainnya, yaitu langsung disubstitusikan ke fungsi kuadratnya. Kan tadi kita sudah mengetahui nilai dari X ya. X-nya itu atau nilai sumbu simetrinya adalah 2. Nah, kita bisa langsung mencari tanpa menggunakan rumus yang ini ya. Jadi kita bisa langsung memasukkan atau mensubstitusikan nilai X sama dengan 2 ke fungsi kuadrat. Nah, di sini Y-nya kita ganti dulu menjadi fx. Nah, ini F, ini tuh fx ya. Jadi X-nya sudah diganti dengan angka 2 di sini ya. Nah, jadi fx atau di sini sudah diganti dengan 2, jadi F2 sama dengan 2 pangkat 2 dari sini ya. Nih, ini fungsinya. Nah, ini kan X pangkat 2. Nah, jadi X-nya diganti dengan 2, jadi 2 pangkat 2 min 4X. Ini kan min 4X. X-nya sudah diganti dengan angka 2, ingat. Nah, ini min 5 tetap karena dia tidak memiliki
variabel X. Nah, dari sini tinggal diselesaikan. 2 pangkat 2 itu berapa? 4. Min 4 kali 2 min 8. Ya. Nah, di sini min 5. Oh, ini salah tulis ya. Ini bukan min 8 tapi ini min 5. Oke. Jadi 4 dikurang 8 dikurang 5 yaitu adalah min 9. Oke, paham ya? Iya, mantap. Jadi koordinat titik puncaknya adalah 2, min 9. Paham ya? Paham, mantap. Nah, dari apa nih? 4 buah titik berarti ya. Titik potong grafik dengan sumbu X itu ada 2 buah titik. Titik potong grafik dengan sumbu Y ada 1 titik, dan titik kata koordinat titik puncaknya itu ada 1 titik. Jadi ada 4 buah titik yang sudah kita ketahui. Nah, dari titik ini nanti kita akan menghubungkan satu sama lain sehingga membentuk sebuah parabola ya, atau grafik, gambar grafik dari fungsi kuadrat tersebut. Nah, kita tentukan dulu letak-letak yang sudah kita ketahui nih, letak titik-titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y serta titik puncaknya ya pada bidang koordinat kartesius seperti gambar seperti ini. Nah, ini kan kartesius ya, Y dan X. Nah, kenapa ini yang atas sedikit sedangkan yang bawah panjang? Ya, kita menyesuaikan dari titik-titik yang sudah diketahui. Lihat di sini. Ini negatif 1 itu titik X, Y-nya 0, 0, negatif 5. Nah, Y-nya itu yang paling besar itu kan negatif 9 nih. Bukan nilainya ya, tapi posisinya yang paling jauh ini ada di titik negatif 9. Berarti kalau negatif itu ke bawah. Jadi di sini biar menghemat tempat, kita gambar sumbu Y-nya itu yang paling panjang yang di bawah, karena negatifnya ini nih. Posisinya yang terjauh ada di negatif 9. Sedangkan di X, posisi yang terjauhnya itu adalah 5, berarti yang ada di sebelah kanan. Gini ya, jadi sesuaikan dengan titiknya saja. Jangan bikin panjang-panjang padahal di salah satu tempat tidak digunakan itu ya. Nah, kita taruh nilai yang pertama adalah negatif 1,0. Nah, posisi titiknya ada di mana? Di sini ya. Karena 0 ya udah berarti di sini ada di sumbu X-nya. Y-nya 0 kan? Nah, yang ada nilainya itu adalah negatif 1. Berarti titiknya ada di sumbu X-nya langsung. Begitu juga dengan bukan negatif ya. Tapi 5,0. Mohon maaf ya. 5,0 berarti ada di sebelah kanan X. Nah, di sini. Seperti itu ya. Nah, sekarang titik yang ketiga yaitu titik potong terhadap sumbu Y, yaitu adalah 0, min 5. X-nya itu 0, berarti kita bukan mencari di titik X, tapi ada di titik negatif 5. Titik negatif 5 itu ada di sumbu Y. Berarti kita taruhnya di sumbu Y. Di mana nih? Nah, misalkan di sebelah sini. Ini sketsa saja ini ya. Ya, sketsa itu jadi tidak diukur menggunakan penggaris. Oke, sketsa. Nah, titik selanjutnya itu titik puncak, yaitu 2, negatif 9. Nah, karena di sini titik X-nya bukan 0 dan titik Y-nya juga bukan 0, tapi ada titik X-nya itu 2. Berarti kita taruh dulu 2-nya di mana? Di situ. Tapi bukan di sini titiknya ya. Melainkan di mana? Nah, taruh lagi dulu yang titik negatif 9-nya di sini. Nah, antara titik 2 dan titik negatif 9 kita hubungkan dengan garis lurus, tegak lurus ya, garis tegak lurus. Menjadi, nah, titiknya ada di sini. Begitu caranya ya untuk menentukan posisi atau letak dari titik koordinat. Oke? Nah, setelah itu gimana? Nah, kemudian buatlah sketsa parabola melalui titik-titik tersebut, yaitu dari satu titik ke titik lainnya kita buat garis. Nah, sehingga membentuk sebuah parabola terbuka ke atas. Oke? Oke. Nah, seperti ini
gambar dari grafik fungsi kuadrat. Nah, dalam beberapa buku ada yang namanya titik bantu. Nah, jadi kalian bisa, kalau kalian bingung, misalkan kalian bingung nih, titiknya kan tadi kan begini saja ya. Nah, bingung nih, ini gimana ya, setelah ini ke sini, ini gimana nih, ntar nggak simetris, kan ini kan ada sumbu simetris nih. Sumbu simetris itu yang titik 2 ini ya, sumbu simetris ini harus simetris antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan ya, seperti ini. Nah, ini kan simetris ya, besarnya ini ke sini sama. Nah, jika kalian pusing, kalian bisa menggunakan yang namanya titik bantu. Nah, titik bantu itu apa ya? Titik bantu itu titik yang kita butuhkan untuk membuat grafik agar grafik fungsi kuadratnya itu berbentuk parabola sempurna. Seperti itu ya. Nah, misal di sini untuk titik bantunya x sama dengan 1. Nah, jika nilai x-nya sama dengan 1, berarti posisinya di mana? Nah, di sini ya. X sama dengan 1 itu sebelum angka 2. Nah, ini kita masukkan ke dalam fungsi kuadratnya. Nah, tadi kan fungsi kuadratnya y sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5. Nah, kita ganti nilai x-nya dengan angka 1. Jadi didapatkan sama dengan 1 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 dikurang 5. Nah, maka didapatkan sama dengan 1 dikurang 4 dikurang 5. 1 dari 1 pangkat 2 itu 1 ya. Min 4 itu min 4 kali 1 ya, min 4. Nah, maka hasilnya 1 dikurang 4 dikurang 5 adalah negatif 8. Kita taruh negatif 8 di sini. Nah, ini ada titik lainnya. Nah, ini titik bantunya. Oh, berarti habis dari sini ke sini nih. Nah, ini ke sini. Ya. Nah, kalau misalkan kalian butuh titik bantu lainnya, ya kalian tinggal cari saja. Misal x-nya itu berapa. Jadi titik bantu itu titik yang ada di sumbu x-nya itu antara yang ujung dengan ujung ya, antaranya. Nih, di sini kan min 1. Ini 0, ini 1, 2, berarti kan setelah 2, 3, 4 dan 5. Nah, itu maksudnya ya. Jadi yang ada di sini x-nya. Jangan misal kita x-nya ambil min 2, kita ambil min 2. Nah, ini tuh nggak perlu ya. Min 2 ini ada di luar garis dari min 1, berarti di sini. Nah, otomatis kan di sini. Ini kan tidak kepakai titiknya. Bukan begitu? Iya. Jadi sia-sia kalian kalau pakai min 2 karena tidak terpakai. Atau 6. Nah, 6 juga itu tidak terpakai. Nah, misal di sini kita pengen angka 3. Nah, sama dengan ini caranya ya. Langsung kita masukkan. Jadi ini y sama dengan 3 pangkat 2 dikurang 4 kali 3. 4 kali 3, mohon maaf. Kenapa jadi 4 kali x? 4 kali 3 dikurang 5. Nah, berarti kan di sini 9 kali 9 kali 3 kali 3 pangkat 2 itu adalah nilainya 9. Min 4 kali 3 min 12. Nah, ini tetap dikurang 5. 9 dikurang 12 negatif 3. Negatif 3 dikurang 5 yaitu negatif 8. Nah, berarti ini sama. Nah, maka ini simetris. Nah, ya. Berarti di sini 3 misal. Ini 3. Ini titiknya. Mohon maaf ya jika garisnya tidak lurus karena tidak menggunakan mouse. Nah, berarti di sini titiknya, oke. Nah, seperti itu. Nah, sekarang di sini ada titik 5, berarti di sini ada titik juga nih. Nah, berapa? Coba kalian dengan angka x-nya 4. Nah, kalian hitung sendiri ya, apakah hasilnya negatif 5 atau bukan. Harusnya negatif 5. Ya, harusnya negatif 5 di sini, berarti sininya 4. Seperti itu. Jadi, jika titik-titik ini sudah diketahui, ya, kalian akan menggambarnya dengan simetris. Oke? Paham ya? Jadi di sini pertanyaannya itu hanya untuk menggambar saja. Ya, ini gambarnya.
caranya yang tadi, langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke, paham ya? That's right. Nah, ini titik bantunya tadi udah. Nah, ya. Karena sudah sampai di asah kemampuan, berarti ini tugas kalian untuk mengerjakan asah kemampuan, ya. Iya. Semoga kalian bisa mengerjakan materi ini bisa menyelesaikan asah kemampuannya. Jika ada yang tidak dimengerti, maksud saya ya, boleh tanyakan ke gurunya. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Selamat mengerjakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.